Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Kristen Pendek atau Repen. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi, menyertai kita semuanya dan memberkati renungan pendek ini oleh terang Yesua Al-Masiah. Amin. Semua nabi sudah wafat, hanya Yesus Kristus tetap hidup. Saudara-saudara, tatkala kita membuka kitab Perjanjian Lama, akan kita dapati nama nabi-nabi yang dipakai Tuhan untuk menjadi juru bicara Allah kepada manusia, dan ada pula yang dianugerahi karunia mengadakan mukjizat. Ada orang yang mengklaim jumlah nabi itu hanya 25 orang. Di Alkitab sendiri, dalam kitab Perjanjian Lama, bila nama tokoh-tokoh seperti Yosua, Esther, Nehemia, dan Ezra dianggap sebagai nabi, maka ada lebih dari 25 nabi, termasuk di dalamnya nabi-nabi besar seperti Abraham, Nuh, Musa, Elia, Elisa, Yesaya, dan yang lain. Sesungguhnya masih ada lagi seperti Miriam, saudara perempuan Harun, sebagai nabiah, nabi perempuan. Juga Deborah dalam Hakim-Hakim 4 ayat 4. Lalu ada Hulda disebut di 2 Raja-Raja 22 ayat 14. Ditambah ada sebutan rombongan nabi di kitab Perjanjian Lama, tertulis di 1 Samuel 10 ayat 5, 2 Raja-Raja 2 ayat 3, ayat 15, 2 Raja-Raja 4 ayat 38. Berarti ada banyak nabi sebagai orang yang berkenan bagi Allah dan menjadi utusannya. Selain itu, disebut pula di Alkitab adanya nabi-nabi palsu. Misalnya, sekelompok nabi palsu yang melawan Nabi Allah Mika bin Yimla, ditulis di 1 Raja-Raja 22 ayat 22. Di zaman Nabi Yeremia disebut pula adanya nabi dan imam palsu. Yeremia 6 ayat 13 ditulis demikian, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam. Semuanya melakukan tipu, dan masih akan muncul pula nabi-nabi palsu, seperti disebut oleh Yesus serta Rasulnya. Misalnya di Matius 24 ayat 11 tertulis demikian, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sedangkan Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 menulis, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Di kitab Perjanjian Baru ada disebut nabiah Hana, Lukas 2 ayat 36. Lalu kemudian ada Nabi Agabus, Kisah Rasul 21 ayat 10. Dan yang terbesar dan mulia adalah Yesus Kristus, bukan hanya sebagai nabi, tetapi Yesus juga sebagai Tuhan, karena semua kepenuhan
kuasa Allah ada di dalam Yesus. Oleh karena itu, Yesus tegas mengatakan, Aku dan Bapa, maksudnya Tuhan Allah, adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Demikian pula dikatakan di Yohanes 14 ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yesus hendak mengatakan melalui pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, seperti mukjizat, penyembuhan, pemulihan, dan semua pertolongan, mestinya sudah bisa meyakinkan orang bahwa kuasa Bapa atau Allah ada di dalam diri Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sayangnya pada zaman hidup Yesus, malahan Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi, terutama para imam, para ahli Taurat, orang Farisi, dan orang Saduki, sehingga akhirnya dibunuh melalui penyaliban Yesus. Yesus menerima penyaliban itu karena itulah satu-satunya yang harus Yesus lakukan untuk menunjukkan kasih penebusannya. Melalui disiksa dan disalib dan mati, itulah penebusan paling agung, karena semuanya itu dilakukan semata-mata untuk menebus manusia dari kuasa dosa, sehingga manusia yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan akan diselamatkan masuk surga. Bukankah surga itu tujuan terakhir hidup semua manusia setelah mati? Namun banyak yang tidak mau percaya pada Yesus, bahkan dengan skeptis, sangat ragu, berkata, kok Tuhan bisa mati? Juga bertanya, kok Tuhan punya anak? Pertanyaan-pertanyaan yang hanya sebatas otak manusia kecil yang tak seberapa dibanding kuasa Allah yang bisa melakukan perkara-perkara besar dan dahsyat, bahkan di luar akal manusia. Apa yang dilakukan Yesus adalah misi ilahi, misi surgawi. Namun banyak orang menerima dengan akal, dengan rasio yang secuil, sehingga tidak mau percaya bahwa Yesus Kristus melalui kurban, bukan kurban kambing atau sapi atau binatang lain, tetapi dengan kurban Yesus sendiri sebagai utusan terbesar dan agung. Dan kebesaran penebusan itu nampak dengan kebangkitan Yesus setelah 3 hari wafat. Bangkitan Yesus, Yesus hidup kembali, itu adalah bukti nyata, jelas, dan sangat ilahi bahwa orang yang percaya kepada Kristus, kepada Yesus, juga akan hidup, akan dibangkitkan pada hari akhir zaman nanti untuk kemudian masuk surga. Ya, Yesus Kristus satu-satunya nabi yang telah wafat tetapi bangkit, hidup kembali oleh kuasa Allah Sang Bapa. Dan ini bukti nyata bagi pengikutnya bahwa pengikutnya pun dijamin hidup. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 11 ayat 25-26 demikian, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Artinya, setiap orang yang sudah mati dan masih hidup sudah dijamin hidup kekal oleh Yesus karena beriman kepada Yesus. Yesus
menegaskan kembali pada murid-muridnya akan hidup kekal. Demikian, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 19-20. Di ayat ini Yesus juga menegaskan kembali kesatuannya dengan Allah Bapa. Bahkan Allah dan Yesus akan diam di dalam murid-muridnya. Artinya setiap orang dimanapun yang percaya dan menerima Yesus tidak sendiri, tetapi ada kuasa Bapa dan Yesus melalui Roh Kudus dalam diri orang-orang yang percaya Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua nabi yang betul-betul diutus oleh Allah menyatakan kebenaran Allah. Allah bersabda, berfirman kepada nabi-nabi tersebut untuk disampaikan kepada manusia. Firman Allah ini bisa berupa peringatan, bisa teguran, bisa berkat, bisa pertolongan, bisa mujizat, dan sebagainya. Nabi-nabi itulah yang menyampaikannya. Tetapi Yesus Kristus itulah firman Allah, Sang Firman yang menjadi manusia. Kitab Yohanes 1 ayat 1 dan 2 jelas mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu, saudara-saudaraku, kemudian menjadi manusia, seperti ditulis Yohanes pada ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman Allah tidak lagi lewat nabi-nabi, tetapi langsung telah menjadi manusia Yesus Kristus yang penuh kemuliaan Allah, dan sebagai anak tunggal Bapa, penuh belas kasihan dan memberi anugerah karunia keselamatan dalam kebenaran melalui penebusan di kayu salib, agar manusia yang ditebusnya dari kuasa dosa tetap hidup selama-lamanya. Ya, semua nabi telah wafat, semua nabi telah tamat, tetapi hanya Yesus Kristus tetap hidup kekal dan memberi hidup kekal bagi setiap orang yang percaya dan menerimanya. Dan Yesus Kristus akan datang kembali di akhir zaman untuk manusia yang menerimanya. Puji nama Tuhan. Amin. Bapa kami yang di surga, berkenankanlah kami menyampaikan doa syafaat untuk saudara-saudara kami, mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan berkati untuk dapat pekerjaan dan boleh membawa berkat dalam menyiapkan masa depannya. Bapa, berkati mereka Bapa yang sudah bekerja dan merindukan mempunyai pasangan hidup. Mari Tuhan pertemukan dengan calon pasangan hidupnya yang sepadan dan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah menikah belum memiliki keturunan. Berkatilah
agar mereka mempunyai keturunan sehingga membangun keluarga secara utuh dan lengkap dan bersuka cita dalam nama Tuhan. Tuhan berkati mereka yang sakit, sembuhkan atas penyakit mereka melalui berbagai upaya pengobatan, perawatan, dan pemeriksaan. Berkatilah setiap obat ataupun perawatan yang diterimanya untuk menjadi sarana penyembuhan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang mengalami berbagai pergumulan, yang sedih, yang susah, yang prihatin menghadapi kehidupan yang berat. Tuhan beri kekuatan dan semangat untuk boleh menghadapi kehidupan dengan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Immanuel, Tuhan menyertai kami. Tolong mereka yang mundur imannya, bangkitkan semangat mereka untuk datang dekat kepada Tuhan dan tidak melewatkan waktu-waktu bersama Tuhan. Teguhkan iman mereka. Juga saudara kami yang mengalami kesulitan menyangkut masalah ekonomi, keuangan, relasi dengan keluarga, dengan sesama, yang menyangkut pekerjaan dan berbagai persoalan. Tuhan mari Engkau kuatkan dan Tuhan tolong. Dengarlah doa kami Bapa, dan tengok berbagai pergumulan yang lain, serta ampuni kami akan kesalahan kami dan ajar kami untuk kami juga mau mengampuni mereka yang salah pada kami. Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Amin.